Di zaman itu, harga satu buku bisa setara dengan harga rumah. Hanya para biarawan dan bangsawan yang bisa membacanya. Lalu, pada tahun 1440 di Mainz, Jerman, seorang pandai emas bernama Johannes Gutenberg menciptakan sebuah mesin yang meledakkan pengetahuan ke seluruh Eropa. Ini adalah kisah nyata mesin cetak huruf lepas, penemuan terbesar milenium kedua menurut majalah Time. Johannes Gutenberg, yang lahir sekitar tahun 1400, adalah seorang pandai emas dan pengusaha yang seringkali bangkrut. Dia mulai bereksperimen di Strasbourg antara tahun 1436 hingga ke 1440. Ini bukan ide yang datang tiba-tiba. Gutenberg menggabungkan beberapa teknologi yang sudah ada. Mesin pres sekrup untuk anggur, tinta berbasis minyak yang lebih tahan lama, dan huruf lepas dari campuran timah, timbal, serta antimon. Kunci revolusinya adalah cetakan tangan presisi yang bisa memproduksi ribuan huruf logam identik hanya dalam hitungan hari. Dokumen pengadilan dari tahun 1439 bahkan sudah menyebutkan tentang types dan modes miliknya. Pada tahun 1450, dia meminjam uang dari Johann Fast untuk mencetak Alkitab 42 baris, karya besarnya yang selesai pada tahun ke-1455. Dalam satu hari, mesinnya bisa mencetak 3.600 halaman, sementara tulisan tangan hanya menghasilkan satu halaman per hari. Tapi, ada tragedi kelam di baliknya. Gutenberg butuh modal sangat besar, 1.600 guilder dari Fast, atau setara dengan 10 miliar rupiah hari ini. Pada tahun 1455, saat Alkitab hampir selesai, Fast menggugatnya ke pengadilan. Penyebabnya, Gutenberg dituduh lambat membayar bunga dan menyalahgunakan dana. Dokumen Helmasperger menjadi bukti nyata. Pengadilan memenangkan Fast. Gutenberg harus kehilangan mesin pres, seluruh huruf cetaknya, bahkan separuh dari Alkitab yang sudah ia cetak. Akibatnya, ia bangkrut total, jatuh miskin, dan buta di akhir hayatnya. Ia meninggal pada tanggal 3 Februari tahun 1468 tanpa dikenal banyak orang. Justru Fast dan menantunya, Peter Schaeffer, yang meraup keuntungan besar dari penjualan Alkitab tersebut. Namun ironisnya, justru karena tragedi itulah mesin cetak meledak ke seluruh dunia. Harga buku anjlok hingga 300 kali lipat. Akibatnya sungguh mengguncang dunia. Renaissance meledak karena pengetahuan Yunani Romawi menyebar secara massal. Reformasi Protestan oleh Martin Luther terjadi karena 95 tesisnya dicetak ribuan kali. Revolusi ilmiah lahir. Para ilmuwan seperti Galileo dan Newton bisa berbagi temuan mereka dengan cepat. Tingkat melek huruf meroket. Demokrasi gagasan pun lahir. Dan abad kegelapan berakhir. Tanpa Gutenberg, mungkin tidak akan ada reformasi, pencerahan, atau bahkan